Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Lini Samangun. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 5 untuk memperkenalkan anggota saya. Sebagaimana kita lihat, ini adalah jumlah anggota dari kelompok saya, yaitu beranggotakan 11 orang. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna, riset pengguna, dan persona pengguna dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Latar belakang. Yang pertama, pengertian antarmuka. Yang kedua, tahap awal perancangan antarmuka. Yang ketiga, membuat storyboard, use case diagram, dan activity diagram. Keempat, menganalisa kompetitif terhadap kompetitor dari aplikasi proyek akhir. Yang pertama, pengertian. Dalam penggunaan umum, sebuah antarmuka, penghubung atau interface adalah sebuah titik, wilayah, atau permukaan di mana dua zat atau benda berbeda ditemu. Dia juga digunakan secara metafora untuk perbatasan antara benda. Tujuan dari desain antarmuka pengguna adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna atau apa yang sering disebut sebagai user-centered design. Selanjutnya kita akan masuk dengan tahap awal perancangan antarmuka. 4 tahap utama dalam proses perancangan antarmuka adalah: yang pertama, mengumpulkan atau menganalisa informasi dari pengguna; kedua, merancang antarmuka; ketiga, mengembangkan antarmuka; dan keempat, memvalidasi antarmuka. Proses-proses tersebut independen dan hardware dan software, sistem operasi, dan peralatan yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan produk. IBM Common User Access atau CUA Interface Design Guide adalah yang pertama kali mendeskripsikan proses perancangan antarmuka secara interaktif. Selanjutnya, mengumpulkan atau menganalisa informasi pengguna. Proses perancangan antarmuka dimulai dari memahami pengguna. Sebelum merancang antarmuka, kita harus mengetahui masalah apa yang ingin pengguna selesaikan dan bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka. Pengumpulan dan penganalisaan aktivitas pada tahap pertama ini dijabarkan dalam 5 langkah. Yang pertama, menentukan profil pengguna. Yang kedua, melakukan analisa terhadap tas-tas pengguna. Yang ketiga, mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan pengguna. Yang keempat, menganalisa user environments. Yang kelima, mencocokkan kebutuhan tersebut dengan task. Merancang antarmuka. Dalam merancang antarmuka, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu: yang pertama, menjelaskan kegunaan dan tujuan. Yang kedua, menetapkan ikon objek, views, dan representasi visual. Yang ketiga, merancang objek dan jendela menu. Yang keempat, memperbaiki rancangan visual. Jangan takut untuk membuang sebuah prototipe. Tujuan dalam membuat prototipe adalah untuk mempercepat dan mempermudah dalam memvisualisasikan desain alternatif dan konsep, bukan untuk membangun kode yang akan digunakan sebagai bagian dari produk. 4. Melakukan validasi terhadap antarmuka. Evaluasi kegunaan adalah bagian penting dari proses pengembangan untuk mengetahui bagaimana tanggapan pengguna terhadap antarmuka yang telah dibuat. Evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan pada antarmuka yang telah dibangun. Aturan EMAS dalam perancangan antarmuka. Buat pengguna menguasai antarmuka, kurangi user memori leak, buat antarmuka konsisten. Jadi teman-teman, berikutnya adalah membuat storyboard. Yang pertama, user membuka aplikasi WhatsApp. Yang kedua, user masuk pada bagian status saya. Yang ketiga, user memilih media yang ingin ditambahkan. Keempat, setelah memilih, user mengirim untuk status saya. Dan yang terakhir adalah media yang dimasukkan oleh user telah ditampilkan pada status yang diinginkan oleh user. Selanjutnya yaitu use case diagram dari aplikasi WhatsApp, di mana pada gambar ini yaitu yang berbentuk seperti orang dinamai user. Kemudian untuk yang pertama yaitu membuat grup. Di dalam membuat grup ini ada beberapa kelompok, yaitu yang pertama membuat nama grup dan juga anggota kontak. Untuk yang kedua yaitu dalam kelompok chat. Di dalam kelompok chat ada kirim pesan, kirim media,
dan juga kirim pesan suara. Kemudian selanjutnya pada grup selanjutnya yaitu melihat status. Dalam melihat status ada kelompok melihat status saya. Sedangkan untuk kelola akun ada beberapa kelompok yaitu setelan profil dan juga ganti nomor dan hapus akun. Kemudian yaitu activity diagram. Di dalam activity diagram ada dua kelompok yaitu pengguna dan juga ponsel. Di mana dalam pengguna ada perintah klik WA, kemudian menuju kepada ponsel untuk menampilkan chat, kemudian kembali lagi ke pengguna yaitu klik status, kemudian ke ponsel untuk menampilkan daftar status, kembali ke pengguna untuk lihat status, dan juga menuju ke ponsel untuk menampilkan status, kembali ke pengguna untuk klik back atau kembali, dan juga menuju ke ponsel untuk menampilkan chat, kemudian kembali ke pengguna untuk klik back lagi untuk kembali, dan selanjutnya ke ponsel untuk menutup WA atau selesai. Apakah Anda menggunakan aplikasi WA atau WhatsApp? Ya, saya menggunakan aplikasi tersebut. Sejak kapan Anda menggunakan aplikasi WhatsApp? Saya menggunakan aplikasi WhatsApp pada tahun 2015 sejak saya masuk sekolah menengah pertama. Masalah apa yang biasa muncul di aplikasi WA atau WhatsApp? Masalahnya adalah pengiriman video berskala besar. Apa kelebihan dan kekurangan yang Anda alami dalam menggunakan aplikasi WhatsApp? Kalau secara pribadi untuk kekurangannya itu tidak bisa mengirim file dalam bentuk yang besar seperti 1 giga, itu tidak bisa. Dan yang kedua, batasan dalam berkomunikasi via video call, dia tidak bisa melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan di aplikasi WhatsApp. Untuk kelebihannya itu menurut kita pribadi mudah digunakan dengan akan itu sinkron kontak secara otomatis. Ya, itu saja. Apa alasan Anda menggunakan WhatsApp? Agar terkoneksi dengan semua orang dan keluarga. Teman-teman, itu adalah hasil dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih.